Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala nabi, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kita akan membahas tentang taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kata konsep ada itu seperti biasa. Pengertian taat. Taat menurut bahasa adalah tunduk atau patuh atau pasrah dan tidak berlaku curang. Adapun aturan menurut bahasa adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi, taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah SWT, oleh Nabi, oleh pemimpin atau yang lainnya. Artinya, kenapa harus ada aturan di dunia ini? Saya yakin semua kehidupan di dunia ini harus ada aturan, karena kalau tidak ada aturan maka kehidupan yang ada itu akan kacau balau. Seperti sepak bola misalkan, itu juga permainan yang harus ada aturannya, ada mekanismenya dan lain sebagainya. Dalil tentang taat kepada aturan itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan hadis Rasulullah SAW An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah SAW la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fi ma'ruf. Yang artinya dari Abi Abdurrahman dan Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. HR Muslim. Asbabun nuzul dari turunnya ayat Al-Quran adalah menurut Ibnu Abbas, berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Yas as-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkat menjadi pemimpin dalam syariah. Syariah itu yaitu perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sadid berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Quran surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW, dan ulil amri. Tentang ulil amri itu ada beberapa pendapat. Di antaranya yang pertama berpendapat dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari berpendapat bahwa arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fikih, yaitu mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagai ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang dimaksud dengan ulil amri. Pendapat yang kedua yaitu dari Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu yang pertama,
umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua adalah ulama dan fuqaha. Yang ketiga adalah sahabat-sahabat Rasulullah, dan yang keempat dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Ahmad Mustafa Al-Maghri, yaitu bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada pembagian taat. Taat itu ada taat kepada Allah, seperti kita, yaitu dalam ini adalah Al-Quran. Taat kepada Rasulullah, yaitu ada hadis dan sunnah. Dan taat kepada ulil amri, yaitu ada ulama dan ada pemerintah. Pemerintah itu bisa dimulai dari presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, mungkin ke bawahnya adalah kepala desa atau kepala lurah, ada RW, RT, dan paling terakhir yaitu ada taat pada pemimpin keluarga. Adapun taat itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis yaitu dari tadi Al-Quran, hadis, ada aturan dari pemerintah, aturan dari lembaga, mungkin ada aturan dari sekolah, ada undang-undang, dan lain-lain. Aturan yang tidak tertulis, misalkan ada norma, ada adat istiadat, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari tentang taat, maka ada beberapa perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kita harus menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Dan yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Mungkin sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan dapat menyinggung perasaan kalian semua. Dan kita berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.